Selamat pagi, ketemu lagi dengan gue Lembu Tambun di Jurnal Lembu. Jadi tanggal hari Sabtu besok itu tanggal 5 ya 5 Juni merupakan hari penting bagi dua orang. Jadi gue persembahkan podcast ini untuk dua orang ini ya, yaitu untuk Mas Adit sama Mas Rio, sama Abang Rio ya. Abang Rio bakal merit di hari Sabtu, dan Mas Adit akan dengar-dengar akan seserahan ya. Tempatnya agak jauh, kalau nggak salah di Cilegon nampaknya. Nah, dan selamat, ada dua acara penting di satu tanggal yang sama. Ujung-ujungnya sih bicara soal pernikahan kembali lagi ya gitu. Saya lagi gue ucapin buat Mas Adit dan pasangan, semoga lancar acaranya. Terus kemudian buat Abang Rio dan calon istri, semoga sukses untuk acara besok Sabtu. Jadi ternyata memang acara Sabtunya karena juga di gereja dan juga di tempat resepsi itu orang-orangnya terbatas, protokol kesehatannya sangat ketat. Jadi gue ngucapin selamat aja, dan juga mungkin nanti gue titip rejeki ya gitu, juga buat Mas Adit juga titip rejeki. Semoga pagi ini gue bisa berbagi sedikit tentang pengalaman gue, karena mengingatkan gue, Abang Rio sama Mas Adit ini ngingetin gue ketika gue pertama kali persiapan untuk merit dulu ya. Jadi inget masa-masa indah. Kan soalnya transisi ya tuh ya, masa-masa pacaran, masa-masa indah, masa-masa mulai komitmen ya, serius gak lo sama gue. Terus kemudian habis itu ya masih falling in love, masih jatuh cinta tuh masih kencang banget. Dan masa transisi dari biasanya kebanyakan orang dari masa transisi yang masa-masa indah yang tadi pacaran, kemudian masa-masa masuk mulai komitmen. Terus kemudian pasti ada tarik ulur di situ, ada keraguan, ada maju enggak, ya ini pasti segala macam, guna-gulana, permasalahan, tetek bengek segala macam, campur baur ya, ada masalah keluarga segala macam. Gua aja jujur masih inget kalau pas gua mau persiapan dulu waktu mau merit ya, itu gue sampai di acaranya ya, ini gue share aja ya, gue nggak malu untuk cerita ini buat pengalaman. Sampai gue nangis, tau nggak? Gue pas seserahan itu gue masih inget di rumah keluarganya calon istri itu, gue nangis di situ sharing sharing belak-belakan, ngomong apa adanya, nggak malu gue. Terus kemudian tapi sambil nangis, gue sambil sedih. Dan pengalaman yang itu luar biasa sih, perjuangan ya. Gue nggak tahu Mas Adit pacaran berapa lama ya, terus kemudian habis itu Abang Rio pacaran berapa lama, tapi pasti mengalami jatuh bangun juga ya. Yang menariknya buat gue adalah beberapa hal penting yang perlu dicatat menurut gue, dan menjadi kekurangan gue saat itu adalah ketika gue lagi ada persiapan kursus perkawinan ya. Waktu itu pembicaraan soal kalau misalnya soal membangun keluarga sih nggak masalah ya. Yang terpenting ada segi yang memang kurang di titik berarti adalah waktu kita bicara soal, jujur aja, soal keuangan. Jadi memang saat itu gue juga masih belum banyak ngomongin soal keuangan, karena gue juga saat itu belum banyak ketemu, diskusi banyak dengan mentor keuangan gue waktu itu ya. Dan sekarang gue akhirnya merasa, waduh, gue waktu pas mau merit tuh kurang banget gitu ya. Gue ngerasa kurang banget. Jadi salah satunya misalnya
sejauh mana pasangan saling berkomitmen. Ya kita tahu pasti Tuhan Allah itu pasti merestui kita karena kita memang ngikutin alur kodratnya kita ya untuk berkeluarga gitu. Salah satunya pilihan hidup ya. Tapi menyatukan pria dan wanita itu bukan hal yang mudah menurut gua setelah gua mengalami perjalanan hidup berkeluarga. Karena menyatukan pikiran antara laki dan pria itu gak mudah, apalagi di dalam satu rumah. Maka diperlukan manajemen. Banyak hal yang sebenarnya kalau buat keluarga muda, begitu dia udah jadi keluarga, harusnya banyak belajar manajemen. Salah satunya adalah manajemen keuangan. Karena hal itu penting banget. Jadi kalau mau merit tapi gak ngomongin soal keuangan, itu berat juga ya gitu. Jadi harus bagaimana ngatur keuangan. Kalau misalnya ada macam-macam masalah sebenarnya, yang kadang tertutupi lah gitu. Kadang kalau nggak kadang diabaikan, dibiarkan ya, sehingga nanti jadi percecokan di dalam keluarga. Padahal itu harusnya dibicarakan, dibuka di persiapan kursus perkawinan gitu. Jadi misalnya contoh, bagaimana kalau misalnya istrinya gajinya lebih gede daripada laki-laki. Terus bagaimana contoh-contoh kasus misalnya yang saat ini lagi di pandemi sedang terjadi, suaminya ternyata dipecat, istrinya yang bekerja. Terus bagaimana kalau misalnya ada contoh-contoh kasus misalnya dalam mengatur keuangan ternyata dia married dulu, terus punya anak, belum punya pekerjaan, terus baru mau nyari pekerjaan. Nah, banyak hal-hal yang seperti itu yang harusnya dibicarakan dalam manajemen keuangan yang harusnya disertakan, diperkuat di persiapan kursus perkawinan. Memang kalau di persiapan kursus perkawinan mungkin lebih banyak nadanya berbau teologi mungkin gitu ya, berbau tentang ketuhanan gitu. Memang mungkin soal keuangan bukan ranahnya gitu, tapi kayaknya menurut gue wajib perlu ada karena belajar dari pengalaman gue sendiri. Jadi sebagai keluarga muda, contoh nih gue kasih beberapa tips ya, tips santai lah ya. Tips santai ya. Ini belajar dari beberapa kasus keluarga-keluarga muda yang gue dapat info ya. Gue sering sering dengerin mereka sebagai keluarga muda gitu. Ada yang nikahnya pacaran cuma 3 bulan, habis itu nikah. Ada yang pacaran udah 6 tahun, setelah itu nikah. Ada yang pacaran cuma 6 bulan, setelah itu nikah ya. Ada yang pacaran ketemunya itu lewat internet. Nah, ada tuh kayak gitu ya. Tapi yang terpenting menurut gue bukan masalah itunya. Bagaimana soal nextnya, keterbukaan dalam menjadi keluarga muda. Contoh, misalnya setelah pas berkeluarga, seberapa jauh nih kita ngomongin soal keuangan, berani terbuka untuk cerita keuangan. Kadang-kadang masih umpet-umpetan ya. Terus siapa nih, contoh dari pengalaman nih, nanti yang di dalam keluarga harus diomongin nih, siapa yang sebenarnya rajin ngatur keuangan, siapa yang boros. Nah, siapa yang irit, siapa yang boros. Nah, itu ketahuan tuh nanti ya. Nah, itu kalau misalnya udah tahu ada yang suka ngirit, nah itu yang patut mencatat laporan keuangan. Belajar kalau menjadi keluarga muda, gue saranin belajar ngatur keuangan keluarga. Kita juga bikin keuangan pribadi, karena setelah menikah, kalau dalam perjalanan ternyata amin kan punya anak gitu, wah itu bukannya nyantai, itu malah berat tuh. Setelah menikah pengeluaran juga makin banyak. Nah, itu tantangan sendiri ya. Jadi bukan hal yang mudah. Kalau bisa banget, kalau memang
Mas Adit nanti sama pasangannya, atau Karyo, Abang Rio sama pasangannya itu bisa saling klop, saling open minded ya, saling terbuka dalam mengatur keuangan. Wah, itu top banget. Karena nggak semua pasangan keluarga, baik keluarga muda maupun keluarga yang udah tua ya gitu, dengan mudah untuk bisa saling benar-benar terbuka soal keuangan ya. Ada yang nanti setelah menikah ternyata hidupnya boros, ada yang setelah nanti menikah nggak mau open keuangannya, diem-diem nggak kasih ke istrinya dan segala macem gitu. Nah, ini tantangan tersendiri ya. Itu bukan hal yang mudah. So, nanti next ada podcast lanjutannya nanti gua buatin. Ini sekedar pembuka aja podcast gua pagi-pagi pas lagi berangkat ngantor. Jadi ya, perjuangan seorang bapak mau mengantor sekalian bikin podcast. Oke. Jadi selamat buat Mas Adit. Thank you Mas Adit kalau lo lagi dengerin podcast ini. Mohon dimaafkan kalau ada kalimat yang kasar. Terus juga thank you Abang Rio. Terima kasih juga kalau lo lagi dengerin podcast gue ini. Semoga menjadi inspirasi dalam persiapan membangun keluarga. Dan nanti untuk Mas Adit sama Bang Rio, rezekinya menyusul ya. Nanti dititipin. Terima kasih buat pagi ini. Salam ceria selalu, sukses selalu. Thank you. Bye bye. Oke.